Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra dengan NPM 2213025010, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Unila Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer tentang user interface atau UI design. Apa itu UI design? Adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus atau gaya tujuan dari desain UI untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna untuk mudah dan menyenangkan. Mengapa UI penting? Ya karena tampilan yang meliputi bentuk, warna, tulisan, dan desain yang dibuat semenarik mungkin. Nah, karena UI adalah tampilan sebuah produk yang dilihat oleh pengguna, maka harus tampak menarik. Singkatnya, UI design itu harus diperhatikan ya. Nah, penataan tampilan UI adalah hal yang lumrah pada sistem operasi aplikasi website ataupun blog. Sebagai contoh, Anda pasti pernah melihat tampilan ini, bukan? Di smartphone Anda. Ya, ini adalah aplikasi Google Play Store. Ini adalah tampilan UI sebagai berikut. Nah, secara teknis itu ada 4 komponen dasar pembentuk UI. Adalah satu, tata letak pendapatan elemen UI yang digunakan, warna dari desain antarmuka secara umum, tipografi, kombinasi huruf yang digunakan di UI, grafik icon digunakan dalam ilustrasi penggunaan sistem komputer. Nah, pasti fungsi UI yang pertama itu menggunakan kesan pertama bagi pengguna. Apa sih itu? Memberikan kesan pertama bagi pengguna. Nah, ya seperti kita datang ke toko, etalase yang rapi, pasti Anda merasa nyaman belajar di situ. Nah, sama seperti di toko, aplikasi dan web, fungsi UI menciptakan kesan yang baik sehingga pengguna betah menggunakan produk Anda yang memiliki UI yang baik. Pengguna pasti akan menganggap bahwa bisa Anda ramah dikunjungi. Dan sebaliknya, jika web atau aplikasi UI Anda buruk, pengguna akan ragu untuk menggunakan dan mengunjungi web Anda dan beralih ke tampilan web yang lebih baik. Yang kedua, memberikan pengalaman pengguna yang baik. Nah, selain tampilan yang baik, tentunya produk harus mudah digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya. Nah, itulah mengapa fungsi UI adalah memastikan pengalaman yang baik di setiap halaman web yang akan diakses. Nah, yang berikutnya itu pentingnya UI bagi sebuah produk. Satu, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya UI adalah semua elemen visual yang ada pada produk. Hal itu termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya yang berperan sebagai jembatan dengan produk pengguna. UI pada sebuah produk, aplikasi maupun web sangat penting. Dan karena pengguna bisa berinteraksi dengan produk kita yang kita buat. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna berjalan baik dan kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat dipenuhi. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Ya, tentunya menggambarkan adalah satu cara meningkatkan pertumbuhan tersebut. Desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna, pada akhirnya meningkatkan jumlah pengguna. Karena UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. Ya. Dan UI juga membangun reputasi produk yang lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk untuk menyukseskan bisnis Anda. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi dan pertumbuhan bisnis, kegunaan UI adalah sebagai ciri khas sebuah produk. Sederhananya kita bisa menyebutkan sebagai branding ya. Misalnya pada web, produk fashion, kuliner, dan teknologi. Contohnya lainnya itu tampilan seperti tampilan pada Android dan iOS. Karakteristik UI yang baik itu jelas dari cast toolnya ya. Tampilan informasi pada halaman
produk di web, aplikasi, dan banyak sih aplikasi-aplikasi. Ya itu harus jelas dan ringkas, yang tidak berbelit-belit atau informasinya tidak jelas dan terlalu rumit untuk dipahami. Yang kedua yaitu desainnya yang responsif tentunya dan dapat diakses di berbagai perangkat seperti PC desktop dan mobile dengan baik ya. Yang ketiga, informasinya terstruktur ya, tapi tidak acak-acakan, tampilan dan tata letak desainnya, warna font, senada, tidak tumpang tindih, dan banyak elemen yang harus disesuaikan dan bisa memisahkan yang mana yang tidak terlalu penting dan yang penting, sehingga membuat tampilan yang berantakan yang tadi berantakan dan menjadi lebih terstruktur dengan baik. Yang keempat itu konsisten. Kita harus konsisten pada desain UI. Itu akan memudahkan pengguna memahami tampilan website Anda. Pengguna bisa mempelajari fungsi tombol, icon, dan maupun tabs yang ada pada website Anda. Apabila Anda tidak konsisten, pengguna harus mempelajari fungsi-fungsi tersebut dari awal. Nah, sebagai contoh ya, seperti program aplikasi Microsoft Office. Meskipun telah diperbarui berkali-kali, fungsi tombol pada Microsoft Office tersebut tidak banyak berubah kan. Pengguna masih dapat mengetahui letak tombol print dan save dengan melihat ikonnya. Nah, kelima itu kontras yang baik ya. Komponen yang sangat penting dalam UI adalah warna. Pemilihan warna dalam desain UI sangatlah penting. Website dengan warna yang hampir mirip tentunya akan membuat pengguna sulit menangkap informasi yang ingin disampaikan. Ya, misalnya di sini contohnya Anda memilih warna putih sebagai background. Pastikan menggunakan font color yang kontras dengan putih. Jika tidak, ya pengguna bakal sulit baca website Anda. Yang ketiga ya, yang keenam yaitu intuitif. Artinya tampilan desain dapat dikatakan baik karena desain tersebut itu intuitif. Maksudnya ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak akan perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Itulah mengapa seorang desainer harus memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk Anda, meminimalkan waktu yang dibutuhkan menggunakan produk Anda dan tanpa perlu bertanya tentang cara penggunaannya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis user interface atau UI. Yang pertama yaitu command line interface atau disingkat CLA. Nah, adalah jenis user interface di mana pengguna harus mengetikkan perintah untuk berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. Nah, biasanya digunakan pada sistem operasi Linux ya, seperti Ubuntu server. Pokoknya berkaitan dengan server deh. Ya, seperti itu. Dan ini penggunanya yaitu kebanyakan yang sudah jago-jago di dunia IT. Bukan pengguna awam tentunya ya. Nah, yang berikutnya itu ada graphical user interface atau GUI. Adalah jenis UI yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan objek visual, termasuk tombol, menu, tab, dan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebagian GUI memudahkan penggunaannya, misalnya penggunaan komputer di sistem operasi Windows yang cukup untuk mengarahkan kursor dan klik tombol start untuk menampilkan daftar aplikasi dan mudah dioperasikan. Nah, dan pengguna cepat memahami dan berinteraksi dengan masing-masing elemen UI. Nah, yang berikutnya yaitu menu driven interface. Nah, menu driven interface adalah GUI yang bergantung hanya pada rangkaian menu dalam pengoperasiannya. Masing-masing menu mengarahkan pengguna ke halaman lain yang berisi menu lanjutan atau tujuan yang ingin dicapai pengguna. Contoh umum menu driven adalah menu pengaturan di smartphone Anda ya, seperti di HP saya. Ketika diklik menu tersebut, dan Anda akan menemukan submenu yang berisi pengaturan berbagai fitur perangkat termasuk suara, tampilan, dan jaringan. Ya, sepertinya yang berikutnya yaitu prompt based interface. Apa sih itu? Prompt based interface adalah berupa formulir untuk diisi pengguna. Jenis UI ini umum merupakan bagian dari tipe UI lainnya, contoh GUI di halaman login dan sign up pada web atau aplikasi. Nah, di sini saya akan
Di sini saya menggunakan aplikasi login pada provider Tri. Ya, di situ ya ini saja ada yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, ucap, kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.